Masih pakai gaji bulanan cuma buat sekedar beli terus di hold? Wah, mending stop deh. Kalau kalian masih pakai strategi DCA pasif yang gitu-gitu aja, kalian tuh secara harfiah lagi jalan di jalur paling lambat buat jadi kaya. Di tahun 2026 ini, permainan tingkat atas udah berubah drastis banget. Retail holding udah dianggap kuno, dan arbitrase kredit institusional sekarang disebut-sebut sebagai rahasia aslinya buat ngebangun kekayaan ekstrim yang benar-benar kebal inflasi. Kaget kan? Iya dong, soalnya selama ini kita selalu diajarin buat sekedar nabung aset. Tapi sumber-sumber dari kalangan miliarder bilang orang super kaya tuh nggak sekedar nabung loh, mereka merekayasa neraca keuangan mereka sendiri. Nah, dalam ulasan mendalam kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan sebuah buku panduan orang dalam. Ini didasarkan pada 21 aturan kekayaan dari Michael Saylor yang udah diadaptasi khusus buat landscape ekonomi dan regulasi di Indonesia tahun 2026. Ini tuh semacam cetak biru arsitektur kekayaan digital yang dipakai institusi raksasa, dan hari ini kita bakal bedah tuntas cara kerjanya. Oke, langsung aja kita masuk ke taktik nomor 1. Bitcoin sebagai modal yang sempurna. Coba kita lihat data 10 tahun ke belakang, ada fakta yang benar-benar nggak bisa dibantah. Laju pertumbuhan atau CAGR Bitcoin itu ada di angka raksasa, hampir 89%. Coba bandingin sama S&P 500 yang cuma 16% atau emas yang merangkak pelan di 8,29%. Ya, volatilitas Bitcoin emang kerasa banget. Tapi rasio Sharpe-nya yang di angka 0,78 ngebuktiin kalau keuntungannya itu sangat sepadan sama risikonya. Secara matematis, profil seganas ini otomatis ngehancurin reputasi emas sebagai safe haven. Historisnya udah ngebuktiin kalau cuma markir kekayaan di emas kalian bakal ngelewatin peluang pertumbuhan eksponensial ini. Lanjut ke taktik nomor 2. Ini yang jadi mesin utamanya. Mesin arbitrase utang korporat. Pernah mikir nggak kenapa main sebagai investor retail sendirian itu sering banget bikin rugi besar? Gini, di Jakarta atau kota-kota besar lainnya, kalau kita pinjam uang ke bank sebagai individu atau UMKM mikro, bunganya bisa mencekik, bahkan tembus 13%. Tapi, panduan ini ngebongkar rahasia penting. Begitu entitas kalian berubah jadi korporasi berbadan hukum atau PT, profil risiko kalian di mata bank langsung terjun bebas, yang artinya kalian dapat akses ke biaya modal yang jauh-jauh lebih murah. Nah, ini dia angka ajaibnya, 6,85%. Ini tuh suku bunga dasar kredit buat korporasi non-UMKM di pertengahan 2026. Bayangin ya, arbitrase pamungkas yang dimainin institusi ini. Mereka pinjam uang tunai fiat yang emang didesain buat melemah dengan bunga cuma 6,85%. Terus, modal itu diparkir ke dalam Bitcoin yang tumbuh rata-rata 88% per tahun. Ini adalah taktik menyerap likuiditas murah buat beli aset deflasioner. Persis banget sama strategi brutal ala MicroStrategy di Wall Street. Jadi gimana sih cara nerapin buku panduan institusional ini buat kita di Indonesia? Simple, ada 3 langkah. Langkah pertama, kalian harus berhenti jadi individu dan mulai bentuk perseroan terbatas atau PT. Langkah kedua, manfaatin kelayakan kredit PT itu buat ngamanin kredit korporat yang bunganya rendah tadi. Dan langkah ketiga, pakai likuiditas fiat tersebut buat secara agresif ngumpulin Bitcoin di perbendaharaan perusahaan. Strategi ini memanfaatkan selisih antara laju pertumbuhan Bitcoin dan biaya pinjaman fiat buat ngelipat gandain aset kalian tanpa ampun. Tapi gimana soal birokrasinya? Nah, kita masuk ke taktik nomor 3, otomatisasi legalitas pakai AI. Kalau kalian mikir bikin PT dan ngurus birokrasi hukum itu mahal dan ribet, coba deh cek statistik yang satu ini. Di tahun 2026, 63% pemimpin bisnis di Indonesia tuh udah beralih ke agen AI generatif. Platform asisten hukum seperti Gani.ai disebut bisa nyusun draft struktur PT, ngurusin kepatuhan pajak, sampai perwalian dinasti dengan biaya yang nyaris nol. Udah nggak zaman lagi nunggu berminggu-minggu dan bayar mahal buat konsultan konvensional. AI bener-bener ngasih efisiensi operasional sekelas konglomerat, langsung dari layar laptop kalian. Lanjut ke taktik nomor 4. Kuasai regulasi dan pajak kripto domestik. Semua struktur keren tadi bakal percuma dong kalau keuntungannya habis digrogoti pajak. Makanya aturan PMK 50 tahun 2025 ini jadi game changer banget buat yang bisa manfaatin. Pertama, PPN sekarang 0% untuk aset kriptonya itu sendiri. Kedua, kalau kalian pakai bursa lokal berlisensi OJK, pajaknya cuma kena PPh final yang super kecil, yaitu 0,21%. Bandingin kalau kalian nekat nyairin di bursa luar negeri tanpa izin OJK, kalian bakal kena pajak penalti 1%. Poin utamanya apa? Melokalisasi perputaran modal di bursa domestik itu jalan ninja buat maksimalkan margin keuntungan.
Terus buat kalian para swing trader tingkat dewa yang suka main di instrumen berjangka, POJK 23 tahun 2025 bawa perubahan yang luar biasa. Regulasi ini melegalkan derivatif kripto dan memaksa bursa buat mengisolasi dana margin nasabah ke lembaga clearing terpisah. Jadi skandal bursa nakal yang bawa kabur dana nasabah itu udah dimitigasi banget secara hukum. Riset nunjukin kalau ini tuh jadi surga buat perbendaharaan kuantitatif untuk mengeksekusi strategi netral pasar. Kalian bisa panen funding rates tanpa harus deg-degan jaminan agunan kalian hilang dicuri. Dan puncaknya, kita masuk ke taktik nomor 5, membangun dinasti kekayaan lintas generasi. Tahap ini ngejelasin dengan brilian konsep yang Michael Saylor sebut sebagai kerjasama. Sendirian tuh kita lemah, tapi unit keluarga bisa jadi mesin kekayaan yang luar biasa tangguh. Generasi senior bawa kelayakan kredit dan properti buat jaminan pinjaman bunga rendah. Di sisi lain, generasi juniornya punya pemahaman teknis, keberanian ngambil risiko, dan yang paling penting, mereka punya sisa waktu puluhan tahun buat ngebiarin bunga majemuk itu bekerja secara eksponensial. Kombinasi silang ini benar-benar nyiptain efek lipat gandaan modal yang gak main-main. Coba kita petain visi jangka panjangnya nih, berdasarkan proyeksi institusi raksasa. Dimulai di 2026, kita restrukturisasi jadi PT. Terus melompat ke tahun 2050, analisis dari institusi raksasa kayak VanEck memproyeksikan bakal ada pivot global, di mana bank sentral dunia akan menjadikan Bitcoin sebagai cadangan devisa dengan prediksi valuasi tembus 2,9 juta dolar per koin. Gila ngadu. Dan kalau kita lihat seabad ke depan, hingga 2126, perwalian keluarga ini disarankan buat dikunci pakai program kayak Golden Visa Indonesia yang ngasih residensi perlindungan jangka panjang. Tapi, ingat, dengan ledakan modal sebesar ini, ada tanggung jawab yang ngikutin. Menurut panduan Saylor, kekayaan yang diisolasi buat diri sendiri itu rentan banget ancur kalau masyarakat di sekitarnya nggak stabil. Jadi kedermawanan itu bukan sekedar konsep moral doang, tapi ini adalah pertahanan strategis yang sangat rasional. Membagikan hasil kekayaan buat ngebangun jaring pengaman komunitas itu bakal ngebentuk parit pelindung yang kuat, yang ngejamin dinasti kalian bisa bertahan dari gejolak keruntuhan sistemik di luar sana. Nah, cetak biru ala institusional ini udah kebongkar semua nih. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian, taktik arbitrase utang dan restrukturisasi ala Michael Saylor ini beneran masa depan arsitektur kekayaan keluarga di Indonesia nggak sih? Atau jangan-jangan risiko utangnya justru terlalu besar buat diterapin sama masyarakat kita? Yuk, bagikan pandangan dan opini liar kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng di sana.